Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan selamat pagi juga kepada Bapak Hamdan. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Hamdan yang telah memberikan kami kesempatan untuk menjelaskan materi tentang Majelis Taklim, Sanggar Kegiatan Belajar, Satuan Pendidikan Sejenis atau Pesantren. Sebelum kami menyampaikan materi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok 9. Yang pertama ada Ira Tri Rahmawati, Reina Apriliani, Mutiara Syifa, dan Wanda Ayu. Untuk presentasi pertama, saya persilakan kepada rekan saya. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan waktu. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep majelis taklim. Secara etimologis, majelis taklim berasal dari bahasa Arab, yakni majelis dan taklim. Kata majelis berasal dari kata jalasa yajlisu julusan, yang artinya duduk. Dan kata taklim sendiri berasal dari kata aliman ya'lamu ilman, yang artinya mengetahui sesuatu ilmu dan bisa dikatakan mengajar atau melatih. Dengan demikian, majelis taklim adalah tempat belajar mengajar dan menuntut ilmu. Menurut Harizah Hamid, majelis taklim adalah suatu wadah atau organisasi yang membina kegiatan keagamaan, yaitu agama Islam. Dan menurut Hasbullah, majelis taklim yaitu suatu tempat untuk melaksanakan pengajaran atau pengajian Islam. Ramayuli sendiri mengatakan bahwa majelis taklim adalah lembaga pendidikan non-formal yang memberikan pengajaran agama Islam. Menurut Effendi Zarkashi, majelis taklim adalah bagian dari model dakwah dewasa atau sebagai forum belajar untuk mencapai suatu tingkatan pengetahuan agama. Dan menurut Syamsuddin Abbas mengartikan bahwa majelis taklim sebagai lembaga pendidikan non-formal Islam yang memiliki kurikulum sendiri dan diselenggarakan secara berkala serta diikuti oleh jemaah yang relatif banyak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa majelis taklim adalah suatu lembaga pendidikan non-formal dan merupakan salah satu tempat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan agama Islam seperti pengajaran nilai-nilai ajaran agama Islam melalui pengajian. Selanjutnya ada tujuan dari majelis taklim. Menurut Dr. Hajah Tuti Alawiyah, ia merumuskan bahwa tujuan majelis taklim diantaranya yaitu yang pertama, sebagai tempat belajar, maka tujuan majelis taklim yaitu untuk menambah ilmu dan keyakinan agama. Yang kedua, sebagai kontak sosial, maka tujuannya adalah silaturahmi. Dan yang ketiga, mewujudkan minat sosial, maka tujuannya yaitu untuk meningkatkan kesadaran dan kesejahteraan rumah tangga dan lingkungan jemaahnya. Yang selanjutnya ada fungsi majelis taklim. Yang pertama, fungsi keagamaan, yakni membina dan mengembangkan ajaran Islam dalam rangka membentuk masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, fungsi pendidikan, yakni menjadi pusat kegiatan belajar masyarakat, keterampilan hidup dan kewirausahaan. Yang ketiga, fungsi sosial, yakni menjadi wahana silaturahmi, menyampaikan gagasan dan sekaligus sarana dialog antar ulama, umara dan umat. Yang keempat, fungsi ekonomi, yakni sebagai sarana tempat pembinaan dan pemberdayaan ekonomi jemaahnya. Yang kelima, fungsi seni dan budaya, yakni sebagai tempat pengembangan seni dan budaya Islam. Dan yang keenam, fungsi ketahanan bangsa, yakni menjadi wahana pencerahan umat dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, dan berbangsa. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai permasalahan yang biasa terjadi pada majelis taklim. Jumlah ibu-ibu jamaah pada saat pengajian pada umumnya jauh lebih banyak daripada jumlah laki-laki, serta mereka lebih aktif dalam mengikuti pengajian rutin yang diasuh oleh para ustadz, sehingga dapat dikatakan kegiatan pembinaan serta bimbingan agama tersebut sudah berjalan lancar dan aktif. Meskipun demikian, hal itu belum berdampak signifikan bagi sikap dan perilaku jamaah. Hal itu terlihat dari cara mereka berpakaian yang tidak sesuai dengan aturan agama, bahkan terkadang masih terjadi pertengkaran antara ibu-ibu yang dipicu oleh keributan anak-anaknya. Di samping itu, permasalahan yang sering muncul adalah adanya elit politik, partai, yang sering dimanfaatkan jamaah untuk mendapatkan dukungan. Selain itu, kekurangan tenaga pengurus. Semangat jamaah yang sangat lemah pada saat ini karena banyak faktor seperti kemajuan teknologi. Contohnya, sosial media yang membuat masyarakat menjadi ketagihan memainkannya dan lupa untuk belajar agama. Kondisi lingkungan alam yang sulit, tidak adanya fasilitas yang memadai. Selanjutnya mengenai program-program majelis taklim.
Dalam kegiatan pembinaan keagamaan, maka Majelis Taklim memiliki berbagai aktivitas atau program sebagaimana dijelaskan oleh Hasbunallah dalam Arif Mustofa. Menurutnya, aktivitas Majelis Taklim dan pembinaan keagamaan meliputi: yang pertama, mengadakan pengajian rutin baik untuk dewasa remaja maupun anak-anak. Yang kedua, mengadakan peringatan Hari Besar Islam seperti Maulid Nabi, Muharraman, dan sebagainya. Yang ketiga, menyelenggarakan pengajian Al-Quran baik untuk remaja maupun anak-anak atau TPA. Yang keempat, mengadakan bakti sosial keagamaan dengan dana yang dihimpun dari jamaah. Yang kelima, memupuk ikatan persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah dalam lingkungan jamaah Majelis Taklim ataupun antar majelis taklim. Yang keenam, mengkoordinasi kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya yang terkait. Selanjutnya ada sanggar kegiatan belajar. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sanggar. Sanggar adalah suatu tempat atau sarana yang digunakan oleh suatu komunitas atau sekumpulan orang untuk melakukan suatu kegiatan. Biasanya terdapat sanggar ibadah, sanggar seni, sanggar kerja, dan sanggar anak. Selanjutnya yang lebih merinci ada sanggar kegiatan belajar, yaitu tempat pembelajaran dan pusat informasi kegiatan pendidikan non-formal. Sanggar kegiatan belajar sebagai satuan pendidikan non-formal sejenis. Artinya, sanggar kegiatan belajar merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan non-formal. Di samping itu, juga sanggar kegiatan belajar merupakan unit pelaksana teknis dinas atau UPTD yang ada di bawah naungan Dinas Pendidikan di tingkat kota atau kabupaten. Selanjutnya ada tujuan sanggar kegiatan belajar. Tujuannya yaitu yang pertama, memberikan pelayanan program pendidikan kesetaraan, yaitu paket A, paket B, dan paket C vokasi. Yang kedua, memberikan pelayanan program pendidikan anak usia dini yang berkarakter. Yang ketiga, memberikan pelayanan program kursus dan pelatihan yang profesional. Yang keempat, menjadikan percontohan bagi satuan pendidikan non-formal lainnya. Yang kelima ada memberikan bimbingan kepada satuan pendidikan untuk melaksanakan penyelenggaraan pendidikan yang profesional. Yang keenam, memberikan pelayanan penyelenggaraan uji kompetensi profesi. Yang ketujuh, menyalurkan lulusan pendidikan kesetaraan ke dunia usaha dan dunia industri sesuai dengan kompetensinya. Fungsi sanggar kegiatan belajar. Menurut Peraturan Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1453 Tahun 2016 tentang petunjuk teknis satuan pendidikan non-formal, sanggar kegiatan belajar, SKB memiliki fungsi sebagai yang pertama, membangun rombongan belajar program PAUD dan Dikmas. Yang kedua, penyelenggara pembelajaran program PAUD dan Dikmas. Yang ketiga, pembimbing program PAUD dan Dikmas di masyarakat. Yang keempat, pengembang kurikulum, bahan ajar, dan media belajar muatan lokal. Yang kelima, penyelenggara evaluasi pembelajaran program PAUD dan Dikmas. Yang keenam, penyelenggara program percontohan program PAUD dan Dikmas. Lalu yang ketujuh, penyelenggara desa binaan PAUD dan Dikmas. Yang kedelapan, pelaksana pengabdian masyarakat yang terkait dengan program PAUD dan Dikmas. Yang kesembilan, pelaksana hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat. Lalu yang terakhir, pelaksana administrasi sanggar kegiatan belajar. Permasalahan dalam sanggar kegiatan belajar. Program-program yang dilaksanakan oleh sanggar kegiatan belajar sangat tergantung dengan kondisi keuangan pusat BP PAUD NI atau Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Non-Formal dan Informal. Meskipun ada dana yang dikelola berasal dari pemerintah daerah, namun jumlahnya cukup sedikit. Terbatasnya anggaran berimbas pada sedikitnya program dan ketidakefektifan terjadi dalam pelaksanaan program. Selain itu, ada juga permasalahan pada sumber daya manusia SKB, diantaranya yaitu yang pertama, tidak mendapatkan kejelasan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Yang kedua, sangat tergantung dengan kebijakan daerah yang syarat dengan kepentingan politik. Lalu yang ketiga, bagi sebagian SDM bahwa SKB sebagai penjara akhir karir dalam pekerjaan, sehingga perlu pengelolaan SDM yang berpihak pada berdayanya sumber daya manusia SKB, yaitu dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara profesional.
Program dalam Sanggar Kegiatan Belajar. Yang pertama, Program Pendidikan Kesetaraan Paket C. Program Pendidikan Kesetaraan Paket C adalah salah satu layanan pendidikan dasar yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan luar sekolah dengan sasarannya yaitu masyarakat yang putus sekolah di tingkat SMA sederajat. Kurikulum Pendidikan Kesetaraan Paket C atau setara dengan SMA sederajat menggunakan kurikulum 2013. Kurikulum Paket C merupakan pola susunan mata pelajaran dan beban belajar yang harus ditempuh oleh warga didik atau peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, meliputi mata pelajaran dan bobot satuan kredit kompetensi atau SKK. Pengertian satuan pendidikan sejenis dalam kurung pesantren. Menurut Dovir, secara umum pesantren diartikan sebagai tempat tinggal para santri. Sedangkan Sissy Borg berpendapat bahwa pesantren berasal dari istilah sastri, yang dalam bahasa India berarti orang yang tahu buku-buku suci agama Hindu, atau seorang sarjana ahli kitab suci agama Hindu. Istilah lain yang selalu berpasangan dengan pesantren adalah pondok. Menurut Damopoli, sebelum tahun 1960-an, daerah Jawa dan Madura, kata pondok lebih populer dibandingkan dengan kata pesantren. Dovir kembali memberi penjelasan bahwa kata pondok berasal dari bahasa Arab, yaitu funduk, yang berarti hotel atau asrama. Damopoli menyimpulkan bahwa kedua istilah di atas, baik pondok maupun pesantren, sama-sama mengandung substansi pengertian sebagai tempat tinggal para santri, sehingga pemakaian istilah tersebut secara bersamaan yang lazim adalah pondok pesantren. Tujuan pendidikan pesantren yaitu menciptakan dan mengembangkan kepribadian muslim, yaitu kepribadian yang beriman, bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, bermanfaat bagi masyarakat, atau berhikmat kepada masyarakat dengan jalan menjadi kaula atau abdi masyarakat, yaitu menjadi pelayan masyarakat, sebagaimana kepribadian Nabi Muhammad SAW mengikuti sunnah Nabi, mampu berdiri sendiri, bebas dan teguh dalam kepribadian, menyebarkan agama atau menegakkan Islam dan kejayaan umat Islam di tengah-tengah masyarakat, atau Izul Islam wal Muslimin, dan mencintai ilmu dalam rangka mengembangkan kepribadian Indonesia. Fungsi satuan pendidikan sejenis dalam kurung pesantren. Fungsi religius, pesantren konsisten mengedukasi masyarakat dengan pembiasaan kegiatan-kegiatan keagamaan untuk menjadikan masyarakat lebih religius, memaknai status keagamaannya serta menjadikan pesantren Najahan sebagai pusat kegiatan keagamaan masyarakat sekitar. Adapun fungsi sosial, salah satu fungsi sosial dari pesantren yaitu mencetak ulama. Slide berikutnya yaitu tentang B permasalahan yang ada di satuan pendidikan sejenis. Dari presentasi keseluruhan diketahui bahwa 3 aspek masalah tersebut akan dideskripsikan sebagai berikut. Yang pertama, aspek masalah kegiatan belajar atau KB. Pernyataan yang memiliki skor paling banyak adalah merasa bahwa yang dipelajari mudah sekali hilang dan sulit menemukan tempat belajar yang nyaman. Yang kedua yaitu aspek masalah kesehatan. Pondok atau sekolah terkadang sangat sulit dalam memberikan perizinan ketika ada santri yang sakit. Yang ketiga yaitu aspek masalah waktu senggang dan rekreasi atau disingkat WSR. Pondok atau sekolah telah memberikan waktu yang cukup dan kegiatan ekstrakurikuler yang dapat menyalurkan hobi para santri. Slide berikutnya yaitu C. Program-program yang ada di satuan pendidikan sejenis pesantren. Yang pertama yaitu program tahfiz. Perencanaan pembelajaran hafiz di pondok pesantren hanya dilakukan oleh pengurus TPQ saja. Tujuan pembelajaran menurut Zainal Arifin Ahmad yaitu adanya perubahan tingkah laku peserta didik dari negatif ke positif. Berdasarkan analisis peneliti, tujuan pembelajaran menghafal Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama yaitu mampu menghafal Al-Quran 30 juz. Yang kedua yaitu mampu simaan, membaca Al-Quran tanpa membawa Al-Quran 30 juz dengan lancar. Yang ketiga yaitu memiliki perilaku yang baik, bahkan diharapkan memiliki perilaku seperti dalam Al-Quran. 2. Pelaksanaan kurikulum bahasa Arab. Menurut Henry Guntur Tarigan, implementasi kurikulum bahasa asing meliputi 2 hal. Yang pertama yaitu implementasi program. Sebagai pemeran, pengambil keputusannya adalah penulis bahan dan latihan untuk mengajar yang menghasilkan produk berupa materi dan pelatihan pengajar. Yang kedua
yaitu implementasi kelas yang diperankan oleh pengajar dan pembelajar dan menghasilkan prodal atau berupa kegiatan pengajar dan pembelajaran. Berikut contoh kegiatan-kegiatan dari Majelis Taklim, Sanggar Kegiatan Belajar, Satuan Pendidikan, Pesantren. Di bawah ini adalah gambar-gambar contoh kegiatannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.